Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan ya partai catur menarik dari turnamen FIDE World Chess Championship 2021 antara Grandmaster Magnus Carlsen yang menggunakan catur buah putih menghadapi Grandmaster Ian Nepomniachtchi yang menggunakan catur buah hitam. Kali ini dari pertandingan babak ke-8 dari 14 babak yang diselenggarakan ya. Oke, langsung saja kita masuk ke permainan. Di sini Grandmaster Magnus Carlsen memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion E5 oleh Grandmaster Ian Nepomniachtchi. Kuda F3 dan kuda F6. Maka ini adalah pembukaan Rusia ya. Pion D4, kuda pukul pion di petak E4 dan gajah D3 menyerang kuda hitam dan pion D5 untuk melindungi kuda. Lalu kuda pukul pion di petak E5. Kuda D7 mengajak pertukaran kuda yang diterima oleh Magnus Carlsen. Kuda pukul kuda di petak D7 dan gajah pukul kuda di petak D7. Kuda D2, kuda pukul kuda dan gajah pukul kuda. Gajah D6, rokade pendek oleh putih, dan di sini Ian Nepo melakukan langkah mengejutkan dengan pion H5. Tampaknya akan langsung memberikan serangan ya terhadap pertahanan sayap raja dari Grandmaster Magnus Carlsen. Tentu saja seharusnya akan membuat game ini menjadi lebih seru karena serangan langsung tertuju ke pertahanan sayap raja dari putih. Menteri skak di petak E1 dan di sini Ian Nepo melakukan langkah mengejutkan dengan tidak melakukan rokade pendek ya karena rajanya berpindah dengan pindah ke petak F8. Gajah B4 langsung mengajak pertukaran buah dan menteri E7. Gajah pukul gajah dan menteri pukul gajah. Menteri D2 dan benteng E8. Benteng E1 tampaknya akan kembali melakukan pertukaran buah oleh kedua pemain ya. Dan tentu saja jika pertukaran buah terus akan sangat merugikan bagi Ian Nepo sebenarnya. Karena Ian Nepomniachtchi posisinya sedang tertinggal skor 3-4. Dan sebenarnya di pertandingan ini harus meraih kemenangan. Tetapi jika melakukan pertukaran-pertukaran terus, maka hasil remis ataupun kalah menjadi lebih besar ya chance-nya ya untuk Ian Nepo. Benteng H6 mereposisi posisi dari benteng hitam agar menjadi lebih aktif ya ke langkah-langkah berikutnya. Menteri G5 dan pion C6. Benteng pukul benteng di petak E8 dengan tempo skak dan gajah pukul benteng. Benteng E1 dan menteri F6 mengajak pertukaran menteri yang ditolak oleh Magnus Carlsen. Dan Magnus Carlsen memilih langkah menteri E3. Gajah D7 menghindari ya agar tidak terkena skakmat dengan gajah D7 dan pion H3. Pion H4 dan pion C4. Pion pukul pion di petak C4 dan gajah pukul pion di petak C4. Dan inilah kesalahan dari Ian Nepomniachtchi dengan pion menuju petak B5. Di sini tampaknya Ian Nepomniachtchi terlalu bernafsu untuk mengancam gajah putih. Padahal ini adalah langkah yang sangat salah dan bisa dihukum nanti ya oleh seorang Magnus Carlsen. Dengan menteri skak di petak A3. Raja pindah ke petak G8 dan langsung menteri pukul pion di petak A7. Karena ada tempo mengancam gajah hitam. Jadi jika pion pukul gajah maka jelas menteri pukul gajah tetap saja akan unggul satu pion dari Magnus Carlsen ya terhadap Ian Nepomniachtchi. Maka ini adalah kesalahan besar. Karena tadi ya pion B5 ini ya. Ini kesalahan besar sekali. Maka tadi raja berpindah, menteri pukul pion. Menteri D8 dan gajah B3. Benteng D6 maksudnya adalah mengincar pion, tapi sebenarnya tidak terlalu berfungsi. Karena pion ini sedang dilindungi menteri ya. Benteng E4
juga memberikan ancaman ya terhadap pion hitam yang ada di petak H4 dan gajah E6. Gajah pukul gajah dan benteng pukul gajah. Benteng pukul benteng dan pion pukul benteng. Lalu menteri C5 mengancam pion hitam, menteri A5, dan ini juga adalah kesalahan. Karena setelah menteri pukul pion, maka menteri skak di E1. Raja H2 dan menteri pukul pion di petak F2, menteri pukul pion skak, dan raja pindah ke H7. Kita lihat di sini jelas Magnus Carlsen unggul 2 pion dari Ian Nepomniachtchi. Lihat, Magnus Carlsen punya 5 pion, sedangkan Ian Nepomniachtchi punya 3 pion. Bahkan untuk memaksakan hasil remis saja di dalam situasi seperti ini, tampaknya tidak akan sanggup ya bagi Ian Nepomniachtchi. Menteri skak di petak E4 dan raja G8. Pion B3, tetap saja ini ya, walaupun menteri pukul pion, tampaknya akan mendapatkan keuntungan tambah 1 pion di sini, ternyata tidak juga. Karena Ian Nepo akan kehilangan 1 pionnya lagi dengan cara menteri skak di petak E8, raja berpindah dan menteri pukul pion. 4 pion lawan 2 pion. Namun Ian Nepo masih melanjutkan permainan. Menteri menuju petak F2 dan menteri E5. Menteri B2 dan menteri skak di E4. Raja G8 dan menteri D3, menteri F2 dan menteri C3. Menteri skak di F4, raja G1, raja H7 dan menteri skak di D3. Pion G6, menteri D1, menteri skak di E3, raja H1. Pion G5 dan pion D5, pion G4, dan pion pukul pion di G4. Pion H3, dan setelah Magnus Carlsen melangkahkan menteri F3, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Ian Nepomniachtchi memutuskan untuk menyerah. Karena jelas apapun langkah dari hitam akan berbuah atau menuai kekalahan. Karena kita lihat sudah unggul 3 pion ya dari Magnus Carlsen. Tentu saja dalam pertarungan sekelas Grandmaster akan sangat sulit untuk mendapatkan kembali keunggulan 3 pion dari Magnus Carlsen. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.